Om Swastiastu, selamat pagi, selamat malam, dan serta Ufan dan teman-teman yang menonton video ini. Kami ada kesempatan wawancara dengan pemilik digital printing yang bernama Niti Mandala Digital Printing, langsung dengan ownernya. Bisa diperkenalkan langsung? Ya, selamat pagi semua rekan-rekan sekalian. Nama saya Chandra Utama, pemilik dari Niti Mandala Printing. Ya, baik. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Chandra sudah meluangkan waktu untuk wawancara dengan kami. Pertanyaan pertama, bisa kami langsung bertanya, Pak? Ya, oke, baik. Yang pertanyaan pertama, bisa nggak dijelaskan kenapa Bapak memilih untuk berbisnis digital printing? Atau bisa nggak diceritakan bagaimana perjalanan awal memulai bisnis digital printing ini dari nol sampai sekarang bisa sukses hingga saat ini? Pertama ya, mungkin berangkat dari keilmuan dulu saya kan kuliahnya itu di Surabaya. Jadi di Institut Teknologi 10 November pada tahun 2000 saya masuk jurusan desain grafis. Nah, setelah berjalan perkuliahan sampai menuju skripsi, tugas akhir, saya sambil bekerja. Saya bekerja di studio foto, kemudian layout desain grafis dan lain sebagainya. Jadi saya nyambi freelance gitu. Dan akhirnya tamat kuliah, karena saya anak laki-laki, salah satunya saya harus pulang ke Bali. Banyak teman-teman saya yang tamatan ITS sana biasanya langsung ditarik oleh perusahaan besar di seluruh Indonesia untuk bekerja. Jadi saya pulang ke Bali, kemudian memulai bisnis kecil-kecilan. Dulu berangkat hanya satu printer aja, dan banyakan langganan saya dulu dari Surabaya. Tempat saya dulu freelance, kemudian ketemu dengan klien di sana sambil kuliah dulu, itu banyakan dari sana customer kita. Nah, itu tamatnya saya itu 2005, mulai bisnisnya juga mungkin kira-kira 2006-2007 itu sudah mulai jalan bisnisnya di sini. Pada saat itu banyak klien dari Surabaya, kemudian baru di Bali kita mulai mencari langganan di sini. Itu awalnya cuma satu printer, dan mungkin ini dulu temboknya masih ada ini, jadi hanya di sini aja. Jadi setelah berkembang kita jebol temboknya, ini dulu kamar, kemudian di ruang tengah nanti kalau mau lihat ada juga kantor lagi, sampai ke belakang, terus akhirnya rumah ini semua jadi kantor gitu. Oh, ini awalnya perumahan? Rumah gitu. Rumah tangga ya. Dulu di sini printernya hanya satu aja, printer kecil gitu. Kemudian ada satu komputer dan lain sebagainya. Kemudian setelah berkembang, apa ada cabang lagi yang Bapak dirikan di Mandala? Sampai saat ini masih ada satu di Jalan Merdeka, di sebelahnya Indomaret. Ya, mungkin di sana ada banyak coffee shop ya. Ada Bineka, Kopi Su, Boba, itu di dalam sana ada saya kantor. Sebetulnya pertimbangan saya kemarin untuk ambil tempat di sana karena satu, printer saya juga tambah banyak, mesin cetaknya tambah banyak. Dan kalau saya sih langganan biasanya datang langsung ke sini, tapi karena tempat saya berkurang, saya harus pindahkan barang-barang printer saya ke tempat lain. Makanya saya cari tempat yang dekat di sini. Jadi kalau di sana ada cetak yang mesinnya ada di sini, kita oper ke sini. Kalau ada bahan yang di sana kita nggak punya, kita saling oper. Pernah nggak Om dapat dapat customer dari misalnya toko yang ternama, atau mereka repeat order langsung di sini, atau masyarakat umum saja yang memesan jasa percetakan di sini? Kalau dari segi market sih persentasenya mungkin masyarakat umum itu 30% ya. 70% itu kebanyakan vendor ya. Oh, vendor. Ya, vendor dalam artian mereka seorang freelancer, kemudian punya studio foto, punya desain grafis sendiri. Kalau
kalau masyarakat umum agak agak sedikit. Agak Di sini sedikit. paling banyak sih fotografer ya. Oh, fotografer. Jadi orang yang kerjanya bisnis wedding prewedding ataupun mereka ada bikin-bikin advertising, bikin-bikin desain dan lain sebagainya, itu banyak langganan. Dan saya mau tanya untuk supplier bahan baku percetakan ini, Omnya dapat bekerja sama dengan toko-toko lain atau bagaimana? Kalau supplier bahan baku kita ada 3 tempat ya, Bali, kemudian Surabaya, sama Jakarta. Jadi ada 3 tempat. Jadi paling banyak kita ambil yang di Jakarta sebenarnya. Karena ada alasan khusus? Satu memang dari segi harga sih tergantung ya. Kalau kita beli banyak, kita mending beli ke Jakarta. Tapi kalau kita ngecer dikit-dikit, mending beli di Bali. Tapi ada barang-barang langka yang memang kebutuhan tuh tidak bisa dipenuhi di Bali. Nggak semua bisa dipenuhi. Khususnya seperti bingkai-bingkai frame ini kan nggak ada pabriknya di Bali. Jadi kalau mau lihat di belakang tuh ada lonjor-lonjoran bingkainya yang kita potong-potong. Dan untuk mesin percetakannya dari awal itu udah berapa omset yang dikeluarkan untuk membeli mesin percetakannya? Wah, itu balik ke tahun 2005 ya. Ya. 2005 mungkin kisaran 50 sampai 100 juta modal. Mesin percetakan tuh lumayan harganya. 100 dulu itu 2005. Untuk kita mau running biar bisa kerja kan saya harus beli komputer juga. Kalau boleh tahu, sewa toko yang di Jalan Merdeka itu per bulan berapa, Pak? Nah, itu lumayan mahal itu kalau daerah sana itu ya, tergantung tempatnya. Kalau di Merdeka itu nggak boleh ambil setahun, dia harus 2 tahun ya. Langsung 2 tahun kalau nggak salah 180 2 tahun. Misalnya di sini ada karyawan atau bagaimana? Ada. Nah, sebelum pandemi ya, terus terang sebelum pandemi kita lumayan lancar bisnisnya. Sebelum pandemi itu karyawan saya ada 26, termasuk yang di Merdeka dan di sini. Kemudian ada pandemi 2 tahun terakhir ini, kita berusaha mengurangi efisiensi untuk tenaga kerja. Sekarang ya tinggal paling 18-20 orang. Kemudian untuk gini Pak, promosi digital printing di Mandala ini lewat mana aja Pak? Dari sosial media kah, atau WhatsApp story, atau melalui website? Kalau promosi kita banyakan pakai media sosial promosinya, terutama di Instagram ya. Instagram story seperti itu, WA story juga. Kemudian kalau website, kita websitenya website informasi, jadi di sana menjelaskan apa aja yang kita kerjakan seperti itu. Ini kan nggak bisa langsung keluar rumah untuk print gitu, bisa nggak lewat online, lewat chat WA gitu untuk print? Ya seperti biasa, sekarang karena 2 tahun terakhir pandemi itu memang banyak mereka kirim email ya. Iya. Banyak kirim email, kemudian untuk komunikasi mereka lewat WhatsApp. Habis itu kalau udah selesai biasanya mereka minta dikirim pakai Dropbox atau ya ada dan lain pengiriman digital. Listrik, wifi per bulannya ini berapa Pak? Kalau boleh tahu. Kalau listrik mungkin satu kantor itu habis bisa 5 juta ya. Kalau yang internet sih rata-rata kita ambil yang unlimited. IndiHome itu kisaran 600.000 per bulan. Saya mau nanya Pak, apa sih yang membedakan Etik Mandala Printing ini sama digital printing lainnya? Ya satu memang
dulu berangkatnya bisnis saya ini kan memang dari hobi ya. Memang saya hobi dulu untuk desain, kemudian fotografi dan lain-lain. Memang dunia saya di sana. Jadi sebetulnya saya sendiri pribadi di Niti Mandala itu tidak sama dengan tempat printing lainnya yang memang mereka dari segi bisnis itu mengembangkannya itu dengan teknik sebanyak-banyaknya, kemudian sebesar-besarnya. Kalau saya sendiri di sini lebih ke relasi ke customer ya. Jadi makanya di sini banyak langganan juga dari teman-teman fotografer, kemudian dari desain grafis, interior, arsitek. Saya lebih ke pengembangannya itu ke pelayanan yang lebih dekat ya, lebih dekat. Karena langganan kita ada yang sejak dari tahun buka sampai sekarang masih ada banyak. Jadi saya lebih ke komunikasi dengan customer, dan link saya itu memang orangnya yang saya kenal semua langganannya. Jadi saya sering kumpul, bikin proyek bareng lain, bikin pameran misalnya, bikin exhibition, kemudian bikin acara. Kita fokus di hasil yang lebih maksimal ya, dalam artian pengerjaan yang kita lakukan itu harus teliti banget hasilnya. Yang komplain kita berusaha untuk memperbaiki untuk lebih maksimal. Kemudian kalau misalnya hasilnya itu diperbaiki lagi, apakah ada biaya tambahan atau? Kalau memang kesalahannya dari kita tidak ada biaya tambahan. Tapi kalau mereka yang salah mengatur atau dulu pernah ada kasus fotonya pecah kan, mungkin dia salah edit atau download di mana, dia komplain kok foto saya hancur seperti ini, padahal di HP saya bagus gitu. Ternyata resolusinya tidak memungkinkan untuk dicetak. Kalau hal-halnya kita punya kesalahan, misalnya ada cacat, kemudian ada warna yang tidak sesuai, hasil yang tidak maksimal, kita yang mengganti. Kemudian kalau misalnya kita bisa mengkontak Niti Mandala Printing ini lewat nama Instagramnya apa, websitenya apa, bisa tolong dijelaskan? Kami di Niti Mandala Printing beralamat di Jalan Prof. Muhyamin 7 nomor 8. Satu lagi di Jalan Merdeka ya, Kafling 11, sebelahnya Indomaret. Kalau misalnya untuk mengkontak, kita bisa di email melalui info@nitimandala.com. Kemudian untuk melihat tampilan dari produk-produk kita bisa melalui website juga nitimandala.com, kemudian dari Instagram Niti Mandala Printing, kemudian Facebook kita juga sama Niti Mandala Printing, bisa diakses. Oke, baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk wawancara kami. Sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.